Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Fatoni Tutorial. Apakah gendang telinga bolong dapat sembuh? Nah, saya akan berbagi cerita dan tips cara mengatasi gendang telinga bolong. Oke sahabat semua, langsung saya akan bercerita. Ketika saya bangun tidur itu, saya kan kemudian mandi, dan di dalam rongga hidung saya itu ada lendir-lendir atau riaknya, dan saya bermaksud untuk membuang riak tersebut. Dan biasanya saya membuang riak tersebut karena di dalam itu saya membuangnya sangat keras sekali, sehingga supaya bersih itu maksud saya. Tapi di sisi lain itu memang ada efeknya di gendang telinga. Nah, sehingga gendang telinga saya itu ada seperti merembes-rembes dan ada udara yang keluar dari telinga saya. Itu deteksi awal saya ketika saya mencurigai, deteksi awal ketika saya mempunyai gangguan pendengaran di telinga kiri saya. Itu yang pertama sahabat. Yang kedua, saya sering melakukan pembersihan telinga menggunakan cotton bud. Nah, ketika saya melakukan pembersihan kotoran di telinga saya itu menggunakan cotton bud, itu tak terasa itu ada kapas yang tertinggal sahabat. Tapi ketika saya melakukan pembersihan itu, kapasnya masih terus, baik yang atas maupun yang bawah itu masih. Tapi itu ketika saya periksakan di dokter umum, itu di center katanya ada benda seperti kapas. Ternyata benar kapas asli sahabat semua. Dan kemudian diambil itu ada kapasnya yang menggumpal di dalam, agak dalam ya sahabat. Kemudian yang ketiga, saya kadang melakukan kegiatan renang sehingga telinga saya kemasukan air. Nah, demikian informasi-informasi tersebut saya ceritakan kepada dokter. Ternyata benar, itu termasuk gejala awal yang mengakibatkan gendang telinga saya berlubang, dan lubang saya kecil dikit lah gitu, tapi sangat mengganggu sahabat, karena sangat nyeri sekali dan sangat tidak nyaman ketika ada suara-suara yang sangat keras dan bikin telinga bising. Dan ketika itu saya minta rujukan kepada dokter keluarga saya, dokter umum, untuk kontrol ke dokter THT, sehingga saya kontrol terus dan rawat jalan kepada dokter THT dan diberi obat, dan kemudian juga diberi masukan yang sangat baik. Nah, di sini di hari minggu ketiga ya, saya melakukan tes pendengaran di ruang seperti ini. Ini saya rekam sahabat semua biar sahabat semua tahu ini adalah ruangan khusus untuk tes pendengaran saya, dan diberikan headset ya sahabat, headphone untuk melakukan pendengaran yang sudah disiapkan oleh operator. Dan ketika saya dengar, saya bilang, memberi isyarat jempol. Kalau tidak mendengar, saya melambaikan tangan. Itu adalah instruksi dari operator. Ini ya sahabat. Ini saya berada di ruangan dan saya sudah melakukan pemeriksaan suara tadi, dan tinggal menunggu hasil dari tes tadi. Demikian tadi tes pendengaran di dokter THT.
saya mempunyai tip perawatan mandiri di rumah. Nah, ini saya referensinya dari dokter THT juga. Menjaga telinga agar tetap kering dengan menggunakan penutup telinga atau alat khusus untuk menghindari masuknya air ketika mandi. Nah, ini sahabat, penting sekali. Jangan renang dulu ketika mempunyai penyakit ini. Nanti kemasukan air lagi gendangnya, nanti malah repot ya sahabat. Nanti sembuhnya agak lama. Kemudian hindari aktivitas yang berisiko seperti berenang. Nah, ini berenang, bepergian ke dataran tinggi, ke gunung tuh tidak boleh sahabat, dan melakukan olahraga yang berat. Nah, ke gunung itu saya juga mengalami, mungkin sahabat juga mengalami, ketika kita ke gunung tiba-tiba tuli ya sahabat. Nah, itu termasuk gangguan telinga, itu bisa merusak telinga kita, termasuk terhadap gendang telinga kita. Kemudian jangan menahan nafas di hidung saat bersin, karena dapat meningkatkan tekanan pada telinga dan memperburuk kondisi. Nah, betul itu. Kalau sahabat bersin, nah ketika hidungnya dipampetin itu akan menuju ke arah gendang sahabat. Dan sahabat, kalau gendangnya tidak kuat, nanti gendangnya akan pecah juga. Tips selanjutnya, jangan menahan keinginan untuk membersihkan telinga untuk sementara waktu hingga gendang telinga yang pecah pulih kembali. Nah, ketika gendang kita sakit, kita jangan membersihkan area di lubang telinga kita dulu. Ya, karena kalau kita bersihkan nanti akan mengganggu gendang telinga kita. Dan sembuhnya itu juga malah agak lama kalau sampai kena gendangnya ya, sahabat semua. Hindari pembersihan telinga dulu. Nah, kemudian kita melakukan pengompresan telinga dengan handuk kering yang hangat. Nah, proses ini juga efektif supaya memulihkan gendang telinga kita yang bolong atau pecah. Nah, demikian tips-tips dari kami. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saya doakan teman-teman sahabat, jika mempunyai penyakit seperti ini, segeralah pergi ke dokter dan minta obat dan minta tips-tips yang sangat bermanfaat demi kesembuhan sahabat semuanya. Dan ketika saya sedang sakit, gendang telinga saya bolong, saya periksa rutin ke dokter THT dan selalu mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah dokter THT tersebut, termasuk minum obat rutin dan meninggalkan hal-hal yang dilarang tadi, seperti yang ada di video tadi yang di depan itu saya lakukan. Dan alhamdulillah saat ini gendang telinga saya sudah pulih kembali dan sembuh. Demikian cerita singkat dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Fatoni Tutorial. Channel Fatoni Tutorial, solusi untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.